Closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat penonton Asa Isma Official, kita khusus berbincang edisi unik. Edisi yang sangat unik. Saya diapit oleh dua orang yang sebenarnya bukan gemuk tapi kurus, tapi bukan kurus kering gitu. Tulangnya lebih besar kayaknya. Tulangnya lebih besar, akibatnya badannya kelihatan lebih kurus melengkap. tapi tidak kering. Iya. Ini ada Kak Harudin, ini aktivis nasional, tinggal di Jakarta, usaha sukses. Kemudian di samping saya ada namanya sama, ini As'ad juga, tapi lebih dikenal dengan As'ad Gendut ya. As'ad Junior. Dari segi nasibnya beda. Dia masih pengangguran, tapi walaupun sekarang jadi Panwas Kecamatan Alam Barajo. Iya, Pak. Panwas itu ya salah satu sarana untuk mengubah nasib dan merubah gizi ya. Iya. Kita bincang santai. Pertama dari kanan saya Kak Harudin. Ini Pak Kahar ini badannya berapa nih? 135. T-shirt 135 atau 95? 135, Pak. 135. Ukuran celananya pinggang, maksudnya lingkar pinggang. Lingkar pinggang 40, celana 38. Berarti agak kurus ya? Agak kurus. Kemudian lingkaran perutnya kira-kira? Belum tahu nih. Belum pernah ngukur tuh aja, Bang, ya kan? Nah, kita jujur nih. Siapa? Kira-kira ini kan gini, kalau di kampung itu ukuran nasi itu kan canting. Cantik. Nah, kalau di kampung untuk orang ukuran seperti saya ini satu canting dua orang. 2 orang. Nah, kalau Kahar ini makannya berapa canting kira-kira? Sehari. Ya, ada satu kali makan. Satu kali makan. Kalau beras perak, kan ada 2 jenis beras, Bang. Kalau beras perak, saya hobi. Karena memang agak nikmat berasnya kan. Iya. Biasanya 1 canting saya habis. Nggak mungkin satu canting. Lu canting kadang, Bang. Karena kan Canting. 3 centong, nambah 1 centong. Ya. Nah, kalau beras pulen, saya agak nggak suka, Bang. Ya. Kalau beras pulen kan di Jawa kan ketemu beras pulen. Jadi biasanya ya setengah canting, nggak begitu suka makan lah kalau pakai beras. Oke. Kalau pulen, Itu makan ya. makan. Kemudian kedua, Kahar sudah keluarga ya? Sudah, Bang. Sudah punya anak. Sudah, Bang. Ini kalau dari logika sederhana, Susah dapat anak. susah dapat anak Kahar. Kobra tadi, Bang. Karena kobra beracun. Rajin. Ini kita bayangkan seorang Kahar, bagaimana kira-kira dengan kegemukannya bisa menghasilkan keturunan. Itu kira-kira gimana Har? Pertama sebelum nikah diet. 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 Itu berapa kilo turun? Itu jauh, Bang. Ada kali 21 kilo. Nah. 21 kilo, memang rutin olahraga. Iya. Sebelum nikah tuh olahraga rutin. Terus makan juga udah nggak konsumsi karbohidrat. Iya. Wah, itu saya dapatin di 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Turun 21 kilo. 21 kilo. Itu tujuan menguruskan badan apa sebelum Biar nikah? baju pestanya muat, Bang. Sekarang sudah menghasilkan 2 anak Iya, ya? Pak. 2 anak. Anaknya gemuk atau tidak? Kecil. Kecil ya? Ya. Apalah? Apa istilahnya tuh? Ideal. Ideal kan? Ideal. Oke. Baru kita lanjutkan dengan Asad. Siapa? Berat badan berapa? Jadi tadi Bang, sebelum podcast ini mulai kan, Iya. Bang Kahar tuh bisik. Kalau Abang 135, berarti Dindo harus di atas. Kan? Jadi berapa? 145 ya? Iya Bang, 145 Bang. Ukuran lingkaran pinggang Lingkaran pinggang karena sebenarnya 46 masuk Bang. 46 masuk. Iya, Nah, coba kan- berdiri dikit biar kameranya. Nah, 46. 46 ya? Iya. Celana? Celana 46, cuman karena pahanya besar, ya kan? Karena pahanya besar jadi ukurannya nambah Bang. 48. Jadi 48. Ah, gitu. ada. Kalau Kahar tadi 1 canting, itu sebenarnya tidak logis. Saya berpikir Kaharnya sekali makan 3 canting. Karena ruang perutnya lebih besar kan? Saya tuh lebih sering makan, Bang. Nah. Daripada 1 kali makan, Ya, sering oke. makan. Asati kira-kira berapa canting? Kalau cantingan pastinya saya kurang tahu Bang. Ya. Yang jelas kalau makan seperti biasa, ya kan itu kalau kita makan pasti nambah Bang. Nambah ya? Nambah. Itu berapa kali nambah?
1 kali, cuman kalau lagi laparnya, ya kan itu 2 kali bang. Nah, kita makan di rumah makan sederhana. Iya bang. Kita porsinya jelas. Itu kira-kira berapa kali nambah? Oh kalau di restoran bang, biasanya itu kan pesannya bukan nasi satuan bang, tapi main bakul tuh kan bang. Oh benar. Iya. Habis 1 bakul. Nah kira-kira kalau 1 bakul seperti- untuk 4 orang cuma cukup untuk As'ad sendiri. Nah ini bisa bayangkan nih. Kalau Kahar sudah punya anak terbukti dia jantan laki-laki sejati. Kau berapa, sejati. Kalau As'ad sudah nikah apa belum? Belum bang. Nah, kenapa belum nikah? Karena belum ini bang, belum terpikirkan. Kemudian tapi insya Allah ke depan. Insya Allah. Umur berapa sekarang? Sekarang umur sudah mau masuk 29 bang. Kenapa belum nikah? Insya Allah segera bang. Kira-kira ada perempuan yang mau? Insya Allah ada bang. Kira-kira dapat keturunan dengan posisi badan seperti ini? Kalau melihat apa yang disampaikan Bang Kahar tadi kan, kayaknya kita harus ikut tips and trick Jadi dulu. diet Bang. dulu ya. Harus diet dulu. Diet berat itu 6 bulan tuh. 6 bulan, 6 bulan ya? turun tuh 1 kilo. Supaya daya serang itu dahsyat. Oh gitu Bang ya. Dia tembak 2 meter. Iya. Dan ini cerita pengalaman. Kita pernah di Al Jazeera Jakarta ya bersama Kahar. Jadi Kahar nih unik. Saya ini kalau di Jakarta itu sering bersama Kahar tidur dan ada yang lain. Saya hampir tidak pernah nama sarapan pagi. Nah, supaya orang hotel itu tahu bahwa kamar 471 misalnya makan, Kahar lah. 2 kali makan. 2 kali makan. Pertama jam 6, nanti jam 10 turun lagi. Turun lagi 2 kali. Itu jarak 2 jam. Nah, 4 jam. Nah, jam 12 lapar lagi nih. Lapar lagi. Karena memang itu ukuran perutnya besar. Kira-kira kalau makan porsi restoran Arab tuh dengan kambing segala macam tuh porsinya gimana tak? Porsinya ya 1 piring bang. 1 piring. Karena kan dibatasi bang makan di situ kan. Nah. Tapi ujungnya Karena bungkus kan lagi kan? abang kan nggak sarapan pagi. Nah. Daripada mubazir. Jadi saya eksekusi. Eksekusi pertama jam 6, eksekusi kedua jam 10. Itu posisi sudah lapar lagi Sudah ya? lapar lagi bang. Berarti 4 jam lagi makan lagi. Kalau kena jalan aja dari lantai dasar ke lantai atas, udah energi kan keluar Ya. bang. Lapar lagi. Kemudian selanjutnya satu yang unik, kita nih banyak orang yang tidak pede kena kegemukan kan. Tapi 2 orang ini luar biasa. Walaupun badannya di luar Ekspektasi. normal, sudah normal, tapi Tulangnya besar. PD-nya luar biasa. Kita paham, misalnya kalau duduk bagaimana kegendukan itu kelihatan. Nah, bagaimana membangun kepedean Bahar? Pertama ya kalau saya sih bang, pakaian dulu bang. Ya. Karena pakaian itu memuliakan kita sebelum duduk. Berpakaian rapi, terus ya kemeja, celana jangan robek-robek lagi kan. Oke. Yang kedua ilmu memuliakan kita setelah duduk. Pakaian memuliakan kita sebelum duduk, ilmu memuliakan kita setelah duduk. Itu aja bang. Baru percaya diri kita kan. Oke. Saya dengar informasi ini, Iya bang, siap. Kahar waktu melamar pertama ditolak Wah, karena alasan kegemukan. Tapi datang kedua langsung diterima, malah diterima dengan itu kiatnya gimana tak? itu ada jambi-jambinya bang. Gitu ya. Siap bang. Akhirnya sekarang istri Kahar begitu cinta dan menghasilkan 2 orang anak, itu luar biasa. Ini pelajaran. Ini kita ke asal. Siapa bang? Kira-kira kalau melamar ditolak, nah kira-kira. Tergantung sih bang. Nah, Kalau melamar ini kan tergantung kita bangun komunikasinya dulu Oh, Bang, itu. kan sama yang kekasih kita tadi. Iya. Kan? Jadi sebelum kita melamar kode dulu bahwa yang bakal datang nih pembesar. wah, pembesar minimal badan besar. Iya bang, benar bang. Sama kayak cerita temen abang dulu. Itu kira-kira wanita pilihan sudah ada ya? Sudah ada bang. Insya Allah. Siapa namanya kira-kira? Untuk namanya bang ya? Iya. Sebutin Kan dong. sebut Harus disebut bang ya? Iya, Bang. Oh, iya bang. Nova bang, Nova. Waduh. Nova itu kalau salah itu nama pengurus PB Korpemi Putri ya? Iya bang. Saya dari pikir kok Nova bisa mau kan? Tapi ya cinta itu love is blind ya. Iya, Kita tidak memandang gemuk, kurus,
kaya atau miskin. Kalau sudah cinta, mau gemuk mau kurus tetap lah ya. Iya bang. Jadi kira-kira Nopal betul-betul cinta ya. Betul bang. Karena ada pepatah mengatakan bang, Nah, bahwa kalau orang gemuk itu penyayang. oh, Kabarnya gitu kan. Gitu. Tipu-tipu lagi nih. Iya bang, benar tuh. Karena kita kalau gemuk ini kan nggak mungkin selingkuh bang. Iya. Iya kan, nggak mungkin langsung laku sama cewek yang cantik kan. Iya. Jadi kalau itu sudah sama satu perempuan, maka perempuan itu kan berpikir, ini kayaknya orang serius sama kita. Karena memang tidak mungkin selingkuh, pasti cewek lain tidak mau kan? Iya, Bang. Nah, itu alasan kira-kira. Iya, Bang, betul, Bang. Bukan tidak mau. Ini Asad. Iya bang. Tahap ini sudah nyebut membangun kepedean. Pertama, segi pakaian menjelang duduk, kemudian ilmu setelah duduk. Nah, kalau Asad gimana membangun kepedean? Kalau Asad ini kalau dari pes ini lebih ganteng daripada Kahar. karena saya tidak botak aja bang. Oh itu. Gimana cara membangun kepedean? Hampir sama sih bang. Kalau pakaian kan, kalau kita orang gemuk ini biasanya dia milih-milih bang, ya kan. Biasanya pilih warna gelap, Iya. ya kan. Seperti inilah ya. Iya, seperti Iya. inilah bang kan. Kemudian kalau kemeja pun begitu bang, cari yang agak panjang jadi nggak terlalu kelihatan kan. Kalau duduk belakang nggak kelihatan. Ya, iya. Jangan jengkis-jengkis kayak baju Bang Kahar kan. Begitu. Jadi kita bincang-bincang di podcast ini sebenarnya kita ngambil dari sisi positif dan hiburan, tapi ada edukasinya. Yang penting begini, secara medis kata orang, kalau kegemukan itu biasanya potensial tensi tinggi, kolesterol tinggi dan jantung. Nah, makanya banyak orang berusaha diet keras. Diet keras. Kira-kira ada tidak mimpi Kahar untuk langsing sehingga angka berat badan dari 135 di bawah 100 kira-kira? Ada mimpi tak? Bukan hanya mimpi sih bang. Nah, Udah sering bang. nah. Ya kalau diet sih dulu ya dari SMA kali bang. Mulai olahraga. Saya dulu S1 nggak begitu gemuk lah. Standar lah kan. Mulai karena stres kan bang ya. Pikiran, skripsi kan waktu kuliah kan. Makan jadi banyak, Iya. bertambah. Ya namanya juga mahasiswa kan bang. Nah. Makan tidur kerja kan. Ya akhirnya mungkin berat badan bertambah, ditambah lagi stres kedua sempat turun juga waktu di Jakarta, turun tapi nggak begitu apa, naik lagi pada saat ya sudah mulai bisa cari makan sendiri kan, udah mulai ini lapar dikit makan, nah, mulai begitu bang. Kalau impian untuk jet udah dari dulu bang, mungkin baru mimpi ya, tapi Mimpi. mungkin melaksanakan yang berat. Gitu. melaksanakannya susah karena diet ini kan Mau komitmen. diet tapi dia tidak tahan lapar. Kita tahan lapar, komitmen juga bang sebenarnya. Iya. Komitmen udah banyak kita coba, mulai dari diet yang di kombuser ya kan, terus dietnya ya OCD kan, OCD. terus dietnya DBM, udah banyak kita coba bang. Diet nggak makan karbo kata bang, mengganti nasi dengan nasi merah ya. Ya namanya kita nih yang doyan makan bang ya, susah bang, susah ya. Pada saat godaan itu datang, rendang di depan mata. Dia tahan lagi. Daya tahan kita bang tergoda. Kalau sekarang gimana kira-kira? Mimpi untuk di bawah 100 kilogram. Sebenarnya punya mimpi bang. Jadi boleh cerita dikit bang ya. Boleh. Jadi kalau saya nggak tahu nih kalau Bang Kahar ya, kalau saya dulu bang, ya, SD itu kelas 6 SD itu bang udah 60 kilo emang. Oh, udah Jadi, berat. saya ini ada genetik bang, Hmm. gitu, genetik dari almarhum ibu itu keluarganya gemuk semua kan. Iya. Jadi kelas 6 SD itu saya sudah 60 kilo. Nah di S1 itu kemarin waktu saya masih 100 kilo, seingat saya Bang Kahar ini masih 60 bang, masih Iya, kurus. Tapi kok akhir belakang ini ngejar Bang Kahar ini. Kayak ada kompetisi. Iya. Ini berat badan. Beda-beda 5 kilo kan? Iya. Sering dibawa ke Batuan. Terus Terus kalau kami orang-orang gemuk nih bang, kebahagiaan itu memuncak pas kumpul sama orang-orang gemuk bang. Iya. Saya itu sangat bahagia kalau ngumpul sama Bang Kahar gitu. tapi kalau ngumpul orang kurus tersiksa. Iya bang, tersiksa bang. Iya. Cair terus kayak es batu. Tapi kelebihan orang gemuk, ya jelas tuh pakaian yang lain tidak bisa minjam. Benar. Sepatu, celana, dan baju pasti tidak ada yang minjam Tidak ada karena yang ukurannya beda. Itulah kebahagiaan tersendiri kan bagi orang-orang gemuk. Jadi yang penting gini, kita ini selalu berpikir positif. Jangan kita minder wonder kompleks karena kegemukan.
ternyata banyak orang hebat, orang sukses itu memanage, memang maksimalkan dari sisi positif. Seperti Kahar ini kan, ya seperti ini kan anak muda yang luar biasa, yang punya bisnis merintis, yang omsetnya sudah mulai ratusan juta. Ini hebat, ini perlu dipelajari ini. Nah, salah pendapatan Kahar lebih tinggi lah daripada Asar. Asar ini kan baru pendapatannya 2,5 juta satu bulan. Itu pun untuk beli bahan makanan dengan kegendukan pun belum cukup. Langsung habis itu. Tapi diet itu mahal. Mahal ya? Mahal Bang. Diet itu mahal banget. Kita yang biasanya nggak makan nasi, tiba-tiba kita ganti dengan buah, ya kan, dengan protein, ya biayanya lebih gede. Yang biasanya kita keluar uang misalnya cepet per hari bisa 200.000 per hari Bang. Iya. Kalau diet itu. Oke, ini terakhir nasihat untuk dua nih. Siapa? Nasihat Kahar untuk para orang-orang gemuk dan nasihat Kahar untuk orang-orang kurus. Untuk orang gemuk dulu. Pertama buat teman-teman yang bukan gemuk Bang, Gembrot. yang tulangnya besar, artinya daya serapnya juga besar. Lu jangan pernah minder. Dengan siapapun bertemu ya percaya diri aja Bang. Yang namanya kita ini kan takdir dan anugerah yang dikasih Allah, ya kan? Bukan berarti kita berbadan besar terus orang juga lihat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita buktikan dong. Kita bisa apa, terus orang bisa kolaborasi apa sama kita kan gitu Bang. Yang jelas sebagai orang gemuk ya hidup kita ya fine-fine aja selagi lo nyaman dengan badan lo sendiri, ya kan, lo happy dengan diri lo sendiri ya gitu aja Bang. Begitu. Untuk orang-orang kurus kira-kira nasihatnya? Kalau orang kurus itu pertama memang badan berkotak-kotak itu six pack. Kalau kami orang gemuk ini one pack. Satu kotak. Suspek tak bos suspek? 6 kotak. Oh itu ya. Pesan dari itu apa maknanya itu? Artinya lo jangan pernah nanyain udah turun berapa, pusing juga Bang kalau ditanya. Kan ya. Kalau lo nyaman berteman sama kita ya berteman aja. Bagi orang-orang kurus lo yang mau gemuk ya bisa belajar tips kiat-kiat gemuk kan. Ini pertanyaan terakhir. Kira-kira ini kan pikiran logika orang-orang ini kan, kalau orang gemuk ini kan kuat makan. Kira-kira orang-orang kalau ngajak Kahar ke rumah makan ada pesanan kalau nambah sekali? Ada kira-kira? Tergantung undangan Bang. Itu. Kalau undangannya ngopi ya kita ngopi. Kalau undangannya ngopi plus makan. Ada yang tukang undang nih nambah sekali, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Diberi kebebasan lah ya. Diberi kebebasan. Sejauh ini sih kalau nongkrong sih ya begitulah Bang. Sejauh ini kalau nongkrong ya nongkrong aja. Kadang kita yang eksekusi, kadang senior yang eksekusi. Ya namanya kita nongkrong, makan ya makan Bang kan? Makan ya. Ya waktu makan ya makan. Ini dulu waktu Kahar baru merantau ke Jakarta. Waktu itu kan 2 tahun masih jadi pengacara ya, pengangguran. Dari hotel ke hotel. Ada istilah, kalau Kahar itu, kalau sekali diundang makan nabung dulu. Maksudnya sekali makan itu minimal bawa pulang bungkus. Bukan. Iya. Porsinya itu 2 kali lipat. Supaya besok tidak makan, malam tidak makan kan sudah ditabung dulu. Kadang benar, kadang ya juga. Karena kita di Jakarta kan kadang nggak ada uang Bang kan. Namanya kesulitan hidup ya. Kita di Jakarta kadang uang nggak punya. Mumpung ada orang ngajak makan ya kita ditraktir kan. Ya makan sekali double boleh juga tuh. Nasihat untuk orang gemuk dan nasihat untuk orang kurus. Kalau nasihat untuk orang gemuk sih Bang, kita harus pede ya. Pertama tuh kita harus pede. Kenapa? Karena meskipun terkadang kehadiran kita tuh tidak terlalu disukai banyak orang, tapi orang gemuk ini identik dengan mudah bergaul. Itu ya. Iya, karena pertama kalau kumpul sama orang kurus pasti jadi bahan bulian, ya kan? Tapi ya namanya kita harus bersosialisasi itu kan Bang, harus tetap begitu kan. Kita harus tetap menjaga pertemanan, harus sering tampil. Nah, terus kalau nasihat buat orang kurus, ya enggak ada nasihat sih Bang, karena menurut kami kurus itu impian. Kurus kan? impian ya. Nah, bagaimana teman-teman yang kurus ya kalau punya teman yang gemuk ya kan, misalnya nih kalau lagi ngumpul ya kan, agak dilebihkan lah sedikit uangnya untuk teman-teman yang gemuk ya. Karena gini Bang, ya kan,
Karena porsinya beda ya. Kadang-kadang gini bang, kita kalau kumpul sama orang kurus bang, ya lagi kumpul nih. Nah kadang-kadang tuh udah ditawarin makan bang. Kenapa? Karena kita dianggap kenyang terus. Itu susahnya gitu orang gemuk bang. Jadi tadi pertanyaan sama untuk Kak, pernah nabung makan nggak? Kalau nabung makan sih, Misalnya seharusnya 2 kali nambah, tapi itu nabung besok dan malam tidak makan, 2 kali nambah, jadi 4 kali nambah. Kira-kira pernah nabung gitu kan? nggak pernah bang. Udah pernah ya, normal-normal aja ya. Normal-normal aja lah bang. Banyak terus kan? Banyak terus. Oke, itu terima kasih, kita sudah bincang-bincang ringan dengan 2 orang yang kita anggap unik. Ini perlu catatan bahwa 2 orang ini selalu pede. Itu pertama. Kemudian kedua, mobilitasnya luar biasa tinggi. 3, kreatif dan terbukti misalnya Kak Adanas pernah mobilitas tinggi, berusaha terus dan tidak pernah lelah. Padahal sebenarnya orang gemuk itu mudah lelah. Iya bang. Tapi 2 orang ini tidak pernah lelah. Walaupun kita tahu kalau kita undang makan, kita harus menyiapkan uang 2 kali lipat. Terima kasih. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Iya bang, terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.